Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, bisa ditekan untuk temperatur. Kita coba nyalain mesinnya nyuci. Nah, bunyi air masuk, mau muter normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan ini adalah modul mesin cuci sub front loading untuk tipe ESFL 872. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Abu yang berada di Cilengsi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Abu yang berada di Cilengsi, Jawa Barat, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita pahami terlebih dahulu apa yang beliau kirim. Di sini ini adalah modul utamanya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini adalah door lock-nya. Selanjutnya ini adalah water level. Memang untuk door lock dan water level ini saya yang meminta untuk dikirim sekalian, karena menurut informasinya untuk modul mesin cuci ini di kerusakan awal untuk indikator ini berkedip. Setelah berjalannya waktu, entah kenapa untuk modul mesin cuci sub ini jadi mati total. Seperti itu informasi yang beliau sampaikan. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Untuk mencoba menghidupkan modul mesin cuci ini, kita kasih input AC 220 di pot ini. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya coba kita colokan. Kita mainkan untuk main potensionya. Nah, ini main potensio saya sudah putar, tapi tidak terlihat adanya indikator yang hidup ya teman-teman. Coba saya matikan dulu. Nah, kali ini di posisi mati. Selanjutnya saya putar kembali. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kali ini tidak ada indikator yang nyala, dan tentunya ini tidak normal. Nah, barusan ada indikator yang nyala. Coba saya putar kembali. Nah, untuk kali ini malah nyala indikatornya teman-teman. Saya putar. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa. Karena menurut informasinya itu katanya mati total, tapi untuk kali ini kok bisa ya. Di awal memang sempat tidak bisa. Coba saya matikan. Nah, ini sekali ini posisinya mati. Kembali coba saya putar. Nah, ini hidup. Jadi informasi yang katanya mati total itu di awal sempat nggak bisa, tapi sekarang nggak tahu kenapa malah bisa nih. Nah, itu bisa. Coba ke mode spin. Nah, ini kali ini ke mode spin, dan coba kita start. Nah, kali ini proses spin, kita tunggu sesaat apakah indikator yang di sini tuh berkedip. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kali ini indikatornya berkedip seperti ini ya teman-teman, dan ini tidak normal. Dengan melihat indikator yang berkedip seperti ini, saya bisa pastikan untuk modul ada masalah. Selanjutnya coba akan saya lakukan perbaikan terkait kasus ini, dan kita bongkar total untuk modulnya. Untuk kali ini main potensio yang di sini teman-teman, rotarinya di sini, potensi rotarinya di sini saya angkat. Nah, seperti ini. Dan untuk kali ini saya sudah bongkar.
Nah, di sini beberapa lidahnya ini coba saya bersihkan. Nah, di sini dan di sini ini saya sudah bersihkan. Selanjutnya untuk lidah-lidah kayak gini pun saya juga sudah coba bersihkan, karena tadi terlihat adanya sedikit korosi di ujung-ujungnya lidahnya ini. Dan satu hal yang teman-teman harus lakukan dengan super hati-hati dalam membongkar main potensio rotari ini, karena dikhawatirkan ada part yang hilang, karena di sini pun ada juga sebuah pelor. Nah, pelor kecil ini kalau hilang itu akan fatal akibatnya. Tentunya mau tidak mau harus beli potensio rotari baru, dan saya nggak tahu itu ada yang jual atau enggak, atau harus beli satu mainboard seperti ini. Intinya dalam melakukan cleaning di part main potensio rotari ini harus dilakukan dengan super hati-hati. Seperti halnya yang di lidah-lidahnya ini, saya juga sudah lakukan pembersihan dengan maksud dan tujuan saat rotari dimainkan itu pertemuan antar lidah-lidah ini bisa terkoneksi dengan sempurna. Selanjutnya akan coba saya assembling kembali setelah pembersihan ini dan kita pasang kembali ke mainboardnya. Lanjut. Setelah saya cleaning untuk potensio rotarinya ini ternyata tidak membuahkan hasil, teman-teman. Artinya si modul ini masih susah start. Untuk kali ini saya sudah coba colokkan dan coba saya hidupkan. Nah, untuk kali ini nggak bisa hidup. Selanjutnya coba kita pastikan untuk jalur 5 volt yang ke Micom itu hadir normal. Untuk test pointnya di sini, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jalur yang menuju ke Micom, jalur 5 volt ini terukur goyang-goyang seperti itu. Selanjutnya untuk jalur 300 voltnya di sini. Nah, 300 voltnya hadir normal. Untuk test point 12 volt. Nah, di sini untuk 12 volt termasuk normal, tapi saya nggak tahu ini untuk jalur 5 voltnya di sini kayak gitu ya, goyang-goyang seperti itu. Dan coba kalau saya suntik di jalur 5 volt ini dengan tegangan 5 volt apakah bisa hidup. Untuk kali ini di jalur 5 volt saya akan suntik dengan power supply variabel punya saya. Di sini saya setting untuk outputnya 5 volt. Nah, seperti ini. Dan untuk ampernya saya akan turunkan saja, kita kasih ampere kecil aja, mungkin 1 ampere cukup. Nah, seperti itu. Dan coba saya akan suntikkan di jalur 5 voltnya apakah si modul ini bisa hidup. Nah, untuk jalur 5 voltnya tadi di sini. Nah, bisa teman-teman lihat kalau saya suntik 5 volt di sini bisa hidup ya, teman-teman. Coba saya suntik kembali. Nah, seperti itu. Intinya di jalur 5 volt ini bermasalah. Coba saya akan telusuri jalur 5 volt ini, sumber permasalahannya itu dari mana, kok bisa tegangannya itu goyang-goyang seperti itu. Padahal untuk potensio rotarinya ini saya tadi sudah cleaning, saya sudah bersihkan, tapi ternyata tidak memberikan efek. Untuk modul ini masih terkadang itu susah start. Tapi di saat saya suntik tegangan 5 volt di test point 5 volt di sini, untuk modul bisa hidup normal. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba akan saya lakukan penelusuran untuk kasus kali ini, sumber permasalahannya itu dari mana. Oke, teman-teman, dari sekian proses dengan melihat kasusnya yang terkadang hidup terkadang tidak, itu memang susah-susah gampang. Di proses awal saya sudah melakukan cleaning di main potensio rotarinya ini, ternyata itu tidak membuahkan hasil. Lanjut saya sapu bersih komponen-komponen yang ada di area sini, teman-teman. Nah, di area sini saya ganti semua ini untuk elko-elkonya. Selanjutnya saya juga mengganti optokopelnya ini. Nah, ini saya juga sudah ganti, termasuk 2 kapasitor ini pun saya sudah ganti. Lanjut saya lakukan pergantian juga untuk IC PWM nya ini, karena melihat hasil ukur dari tegangan 5 volt itu kadang hadir kadang itu tidak. Lanjut saya lakukan cleaning juga di semua area di dekat Micomnya ini. Saya sudah bersihkan dengan menggunakan thinner. Setelah saya amati, di sini saya menemukan jalur yang korosi, teman-teman. Nah, di sini ada jalur korosi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini tadinya sempat gosong. Saya nggak tahu ada kotoran apa yang membuat jalur ini menjadi short dengan jalur sebelahnya. Bisa teman-teman lihat foto saya berikut sebelum saya cleaning. Nah, seperti itu. Dan setelah saya cleaning
seperti ini. Selanjutnya setelah semua proses tersebut, alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Dan coba kita lakukan pengetesan. Coba saya colokkan. Selanjutnya saya putar untuk potensio-rotarinya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah hidup ya teman-teman. Nah, saya mainkan. Nah, seperti itu untuk indikatornya sudah mengikuti opsi-opsinya. Saya matikan bisa. Selanjutnya saya hidupkan kembali. Nah, itu sudah bisa. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba saya putar ke menu spin. Nah, di sini menu spin dan coba kita start apakah indikator masih berkedip. Nah, untuk door lock sudah main, terdengar tadi ceklek suara door lock main dan kita tunggu. Nah, di video awal untuk waktu beberapa detik atau sampai menitan untuk modul sudah berkedip untuk indikatornya, tapi alhamdulillah untuk kali ini sudah tidak berkedip lagi. Coba saya pause. Nah, saya pause bisa. Selanjutnya saya coba play kembali. Saya play kembali pun bisa. Dan coba saya matikan. Nah, ini mati. Dan coba kembali saya hidupkan. Nah, saya hidupkan kembali pun sudah normal. Selanjutnya kita play. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplo Kodok.